Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini. Bersama saya David Pratama dan rekan saya Syafati Suryo yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Syafa, selain 3 informasi tadi, kita memiliki informasi apa lagi? Ya, selamat sore David dan pemirsa. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi minibus yang mengangkut 5 orang yang masih satu keluarga terjun ke sungai di Jalan Trans Sulawesi, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. 1 orang tewas, sementara 1 lainnya hilang. Evakuasi korban. Minibus yang membawa 1 keluarga berjumlah 7 penumpang terjun ke sungai di Kecamatan Gandasil, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, minibus yang melaju dari arah Makassar ini hilang kendali saat melintas di Jalan Trans Sulawesi. Tim SAR yang dibantu warga mengevakuasi para korban dengan peralatan seadanya. 5 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit, sementara 1 orang tewas dan 1 lainnya hilang. Jadi pas kami untuk memeriksa tapi kendala dengan arus. Setelah kami pecahkan kaca. Setelah itu kami masukkan kaki. Ternyata ada korban di dalam. Sehingga kami pelan-pelan tarik pakai tali. Kini tim SAR terus berusaha mencari 2 korban hilang akibat terseret arus sungai yang deras. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jadi tersangka 2 aktivis HAM, Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti, akan diperiksa polisi hari Senin. Mereka dijerat pasal pencemaran nama baik terhadap Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Penyidik Polda Metro Jaya akan memeriksa Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan Senin besok. 2 aktivis HAM ini sebelumnya dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan pada September 2021 lalu. Saat itu, keduanya membahas konflik di Intan Jaya, Papua yang diduga ada kaitannya dengan tambang emas yang dikuasai oleh perusahaan milik Luhut. Negara ini hari ini hanya bisa memberikan status tahanan atau suatu hari akan memenjarakan saya anggap itu adalah sebagai sebuah kehormatan buat saya, atau saya anggap sebagai fasilitas negara yang diberikan kepada saya ketika kita membicarakan atau membantu mengungkap sebuah fakta. Video YouTube Haris dan Fathia yang memuat percakapan yang menyinggung Luhut menjadi alat bukti bagi penyidik. Meski demikian, polisi belum memastikan apakah keduanya akan ditahan. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pihak Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti memastikan akan memenuhi panggilan polisi Senin besok. Selain itu, keduanya juga berencana akan mengajukan pra-peradilan. Usai ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik, Haris dan Fathia berencana akan mengajukan pra-peradilan. Kuasa hukum Haris dan Fathia menganggap proses peradilan tidak adil dan tidak terbuka dan dikuasai pihak tertentu. Selain itu, proses hukum terhadap Haris dan Fathia juga dinilai sebagai bentuk kriminalisasi. Kuasa hukum menyatakan apa yang disampaikan Haris dan Fathia terkait Luhut adalah bentuk kritik untuk kepentingan publik. Kita ke informasi MotoGP Mandalika, pemirsa. Juara dunia 6 kali MotoGP Marc Marquez gagal balapan di MotoGP Mandalika. Pembalap asal Spanyol kecelakaan saat sesi pemanasan. Marc Marquez jatuh Marquez jatuh dan menghantam aspal saat sesi warm-up di tikungan ke-7 sirkuit Mandalika Minggu pagi. Walau masih bisa berdiri dan berjalan ke pedok, pembalap berusia langsung dibawa ke rumah sakit Mataram untuk observasi. Setelah menjalani observasi, Marquez akhirnya dibawa kembali ke Spanyol untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
dan diduga menderita gegar otak ringan. Hal ini membuat Marquez tidak tampil di GP Mandalika. Sebelumnya, sejak latihan bebas hingga kualifikasi, total Marquez sudah 4 kali jatuh. Sejak debut pada tahun 2008, Marquez sudah 6 kali juara dunia dan menjadi pembalap terbanyak kedua yang mengoleksi gelar juara terbanyak. Ya, sementara pada Moto2 Mandalika, pembalap Thailand Somkiat Chantra menjadi juara. Sementara pembalap Pertamina Mandalika SAG Team finish pada urutan 15. Pembalap Thailand Somkiat Chantra membuat sejarah setelah menjuarai Moto2 MotoGP Mandalika Minggu siang dan mendapat 25 poin. Sebelumnya peringkat terbaik Chantra di Moto2 adalah finish posisi ke-9. Sementara pembalap Pertamina SAG Racing Team Bo Benz Schneider meraih 1 poin setelah finish di posisi 15. Bo adalah pembalap keturunan Indonesia. Lahir di Belanda 23 tahun silam, Bo memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Jawa Timur. They were born in Surabaya, so I have some blood and Indonesian blood. So for me, it's an honor to be here with the fans. And really looking forward to the race and to show them our potential. Okay, tell me. Lalu bagaimana jalannya balapan MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit? Sudah ada rekan Lineke Utsiki di sana. Lineke, apakah balapan masih berlangsung dan bagaimana euforia para penonton di sana? Syafa dan juga pemirsa, dengan berakhirnya kelas tertinggi di ajang balap MotoGP juga menandakan berarti berakhir sudah seri kedua dari MotoGP ataupun Grand Prix of Indonesia 2022 yang diselenggarakan di sirkuit internasional Mandalika. Untuk sesi balap di MotoGP 2022 tadi dimenangkan oleh Miguel Oliveira yang kemudian disusul oleh Fabio Quartararo yang merupakan pemenang ataupun juara di musim lalu, kemudian disusul lagi oleh Johan Zarco. Ada sejumlah hal menarik kalau kita lihat dari sesi balap yang dilakukan oleh 3 kelas MotoGP pada hari ini. Di antaranya adalah tadi pada saat sesi pemanasan, yakni Marc Marquez yang merupakan pembalap besutan Repsol Honda ini cukup disayangkan karena mengalami crash ataupun insiden yang cukup parah pada saat melakukan putaran di tikungan ke-7 sehingga dirinya bersama dengan motornya ini harus terlempar dan langsung dibawa ke RSUD Provinsi NTB. Berdasarkan keterangan dari tim medikal memang menyatakan bahwa Marc Marquez ini tidak dapat mengikuti sesi balap MotoGP seri kedua yang diadakan di sirkuit internasional Mandalika yang tadi kemudian disambut dengan sorakan oleh para penonton yang cukup kecewa karena banyak sekali yang mengidolakan oleh Marc Marquez begitu, dan dikarenakan alasan dari pihak kesehatan ini memutuskan Marc Marquez tidak dapat mengikuti sesi balap pada hari ini dikarenakan dalam 3 hari terakhir ini memang Marc Marquez sudah mengalami 4 kali kecelakaan di sesi latihan bebas dan juga di sesi kualifikasi serta di sesi pemanasan yang berlangsung tadi pagi. Kemudian yang cukup disayangkan juga adalah pada sesi Moto3 ini satu-satunya pembalap Indonesia yang berlaga di MotoGP Series yakni Mario Suryo Aji tidak dapat naik ke podium, padahal sebelumnya Mario Suryo Aji sudah mendapatkan posisi start terbaik yakni di posisi 3, tetapi dikarenakan memang tadi kalau kita melihat pada saat memacu kendaraannya memulainya ini kurang dalam posisi yang baik, mau tak mau posisi dari Suryo Aji ini mau tak mau harus merosot ke posisi 14. Kendati demikian kita patut berbangga dengan adanya pembalap Mario Suryo Aji yang berhasil satu-satunya ini berada di MotoGP Series membawa nama ataupun membela tim Honda Asia. Tidak hanya itu saja, kalau kita lihat ini memang antusiasme masyarakat ini luar biasa sekali meskipun terjadi hujan. Tadi kalau kita masyarakat memutuskan untuk tetap bertahan meskipun diguyur hujan cukup lebat tadi sehingga mau tak mau untuk sesi balap MotoGP ini harus diundur dari pukul 15 menjadi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan tadi kami juga memantau adanya kehadiran dari Presiden Joko Widodo yang didampingi oleh Ketua DPR, Ketua MPR, kemudian ada juga Menteri BUMN yang turut hadir menonton tadi dari sisi VIP begitu. Dan kalau kita
kita lihat memang sambutan dari masyarakat meskipun ini sudah berakhir sesi MotoGP, tetapi memang euforianya masih terus terasa di sini. Tentunya Syafa dan juga pemirsa, ini menjadi sekaligus mengharumkan nama bangsa Indonesia karena dengan berlangsungnya ajang MotoGP mau tahu ini pasti mengharumkan lagi nama Indonesia di kancah internasional. Kembali ke Syafa. Ya, terima kasih Lineke Utsiki langsung dari sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, MotoGP Mandalika menarik animo masyarakat Indonesia. Antrean panjang terjadi di loket penukaran tiket walau cuaca Minggu siang sangat panas. Selain itu, event ini membuat pendapatan pelaku UMKM meningkat drastis. Perdana digelar MotoGP Mandalika, animo masyarakat menonton sangat tinggi. Banyak penonton yang sengaja datang lebih awal untuk melihat persiapan para pembalap dan mendapat tempat duduk terbaik. Penonton tak hanya berasal dari Lombok, namun dari berbagai daerah di Indonesia bahkan dari luar negeri. Para penonton yang tak memiliki stiker kendaraan khusus diwajibkan untuk menaiki feeder bus yang mengantarkan langsung ke area sirkuit. Lokasi menaikkan dan menurunkan penumpang yang terlalu berdekatan satu dengan yang lainnya sempat membuat antrean panjang. Setibanya di sirkuit Mandalika, penonton harus mengantri kembali untuk melewati pemeriksaan barang. Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Dari Jakarta jauh-jauh yang khusus nonton MotoGP, pecinta MotoGP? Betul. Khusus dari Jakarta untuk nonton MotoGP aja sih. Yang diidolakan siapa nih? Fabio. Fabio ya? Iya. Apalagi kemarin Fabio sempat mencatatkan Posisian ya. Dari Samarinda. Dari Samarinda jauh-jauh memang untuk nonton MotoGP, Iya, pecinta MotoGP? sangat pencinta MotoGP. Dari bajunya udah kelihatan Iya. yang didukung. Iya. Kira-kira nanti harapannya dari tim Aprilia ini di posisi berapa nih Mas naik podium? Ya kalau bisa 1 lah ya. Gimana ya? Tetap berharap. Tingginya antusiasme warga yang datang menonton GP Mandalika membuat pedagang pernak-pernik di stand UMKM meraup untung. Souvenir MotoGP dan pernak-pernik khas Mandalika menjadi incaran para pembeli. Salah satu yang laris adalah kaos dan topi anyaman. Selama gelaran MotoGP, pendapatan sebanyak 300 pelaku UMKM di sini meningkat drastis. Event ini diharapkan dapat menggenjot perekonomian pasca pandemi. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas evakuasi ibu-ibu dan balita yang terdampak banjir di Cilacap, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.